Kita lanjutkan dengan kita dengan tausiah dari kita nanti mungkin kita Wakil Haj Anwar Zahid saking bojone Goro Jawa Timur. Estu kita gunakan para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat kita di sini juga hadir Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto yang mangke ditusunaken sambutan saking pun kita mendengarkan bersama-sama tausiah dari panjenenganipun Al-Mukarram Wakil Haj Anwar Zahid. Oleh karenanya kepada beliau Bapak Bupati Kabupaten Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto Sarjana Hukum, kita persilakan untuk memberikan sambutan kepada kita taklimkan Bapak Haji Arif Sugianto Sarjana Hukum Bupati Kebumen. Saya sudah hafal namanya walaupun beliau belum pernah nyamoni saya. Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen yang berkesempatan hadir, Bu Camat, Bu Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, berikut seluruh anggota TNI Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang luar biasa yang kita banggakan, Ahbabul Mustafa, Seher Mania, Zahir Mania, Bolo Mania, semuanya jamaah yang insya Allah disayangi Allah, dicintai Rasulullah. Semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Panjenengan bisa hadir di majelis ini bukan karena semata-mata usaha panjenengan saja, tapi demi Allah panjenengan bisa hadir di majelis ini karena undangan Allah, karena panggilan Rasulullah. Ini majelisnya Allah, ini majelisnya Rasulullah. Nah, karena memang dipanggil Allah, diundang Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, bisa datang ke sini, naik motor mogok 3 kali, bocor bane, tetap nyampe sini. Karena memang dipanggil Allah, diundang Rasulullah, walaupun rumahnya jauh. Sebaliknya, kalau nggak dapat panggilan Allah, nggak dapat undangan Rasulullah, meskipun rumahnya deket, tinggal jangkah tekan kene, orang-orang, wonge saiki kelon. Malah kadang-kadang rumahnya dekat dari majelis ini, tapi nggak datang ke sini. Dia pergi ke tempat karaoke. Kenapa? Nggak dapat undangan Allah, nggak dapat panggilan Rasulullah. Jamaah sekalian, majelis yang kita ikuti ini adalah majelis yang penuh rahmah, majelis yang penuh maghfirah, majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh ridha Allah. Maka semua saudara-saudaraku yang hadir di majelis mulia ini, saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, barokah rizkinya, sakinah keluarganya, solih solihah putra putrinya, istiqamah ibadahnya. Pada saat menghadap Allah nanti semuanya dikaruniai husnul khotimah. Kaulah muda, pemuda-pemudi, para remaja yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya. Yang sudah tua, yang sepuh-sepuh, mudah-mudahan cepat. Sopo ngomong matinya, cepat istiqomah ibadahnya. Nah, majelis ini oleh Rasulullah disebut sebagai
taman surga. Sesuai dengan sabda beliau, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian jalan kemanapun, kemudian kalian jumpai ada taman-taman surga, maka ikutlah mendusel. Apa ya? Ya mendusel. Ikutlah nimbrung, ikutlah bergabung. Jangan sampai kau lewati begitu saja. Jangan sampai kau lewatkan taman-taman surga yang kau jumpai tanpa kau mendapatkan keberkahan di dalamnya. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjelaskan, majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Majelis ilmu, majelis zikir itu adalah taman-taman surga di dunia. Maka sungguh langkah-langkah kakimu ke majelis ini adalah langkah-langkah yang memudahkanmu menuju ke pintu surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini kok disebut taman surga? Pertama, sebab di majelis kayak gini kita lebih dekat sama Allah. Hati kita akan lebih mengenal Allah, mencintai Allah. Kita diingatkan betapa Allah sudah mengkaruniakan macam-macam nikmat kepada kita yang andai kita hitung, tentu kita nggak akan sanggup untuk menghitungnya. Coba kita pikir para jamaah, manusia itu aslinya kan cuma daging ngelumbruk, kemudian ditempelkan ke tulang, daging kemlimpruk ditempelke nang balung minangka ragangan. Mergo ana balunge mangkane iso mulih, iso ndegek, iso ndeteng. Biar tidak berodoli dibungkus pakai kulit, biar tidak korat-karit diikat pakai otot. Garapane Allah ya kuat, dikebal-balan ya gak ucul, dikai meneh kerambil ya gak meletat, kepanasan srengenge ya gak meletek. Kuat mergo garapane Gusti. Nah, biar tidak gosok dikasih darah, biar bisa bergerak, iso obah, urip, diampiri roh, diampiri nyawa. Kayak lampu ini loh, biar bisa nyala, diampiri setrum, maka nyala. Nanti kalau setrume wis entek, lampune wong kebumen yo ngono. Biar bisa urip, obah, bergerak, pola, wong kebumen diampiri roh, diampiri nyawa. Engko lek kontrakane nyawa wis entek, wong kebumen yo Pak Bupati yo ngono. Biar bisa hidup, pola, obah, bergerak, diampiri roh, diampiri nyawa. Golek kontrakane nyawane Pak Bupati wis entek, Pak Bupati yo iki rakyat model opo ndongano bupatine mati. Halo, coba kita nggak usah bicara nikmat yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil aja yang sering tidak kita sadari. Kedap itu kan nikmat. Kita sering lupa loh kalau kedap itu nikmat. Coba pikirin sampeyan gak iso kedap, lorong kowe. Medeni wong kaya monster. Yo nek tepak ning omah, pas nanggone seleb penggilingan padi, nang ora iso kedap, lorok. Tekan omah nyuti. Kedap itu nikmat, maka pantas kalau kita setiap
sekali kedep kita baca alhamdulillah. Janji kedep alhamdulillah, kok jadi iso kedep. Kedep melih alhamdulillah, kok ora lecek. Lha umpama lecek lek servis nanti enggak ada servis kedep. Dikasih mata, bentuknya sedang, enggak terlalu lebar, enggak terlalu sempit. Bisa buka tutup secara otomatis, tanpa baterai, tanpa sekakel. Gak usah nganggo petekan. Umpama mripate arep melek nganggo petekan ra bingung golek petekane. Otomatis begitu ana kelilip arep mlebu pet nutup. Begitu ketok bokong gede lorok. Otomatis. Dikasih telinga sedang, nggak terlalu lemes, nggak terlalu kaku. Coba telingamu lemes kayak kipas. Dipakai naik motor iso api, gini. Apa maneh kupingmu nang kaku katik landhep. Nek turu ngentek ke bantal. Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Yang kedua, coba. Majelis semacam ini disebut taman surga. Sebab di majelis seperti ini kita berkumpul dengan orang-orang sholih. Nah, saya kalau ngomong sholih ya tangan saya nunjuknya harus ke sini. Insya Allah yang di atas panggung ini orang-orang baik semua. Yang belum baik kan masih di bawah situ. Nah, kita itu berarti aku sama kamu itu podo baik. Halo bro. Penjenengan juga saya di majelis seperti ini kumpul bersama orang-orang sholih, orang-orang baik, orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli qiyamul lail, orang-orang yang ahli ibadah, sehingga otomatis hati kita akan tergerak untuk pengen mencontoh beliau-beliau ini. Kamu tidak ningali Gus Bolo, ya Allah, suara kok penak banget, iso griming. Ono mendut-mendute ke ora ono serake. Dan suara itu dimanfaatkan untuk melantunkan sholawat Nabi, untuk berzikir. Lah suaramu kok gawe apa? Kapan aku bisa mencontoh beliau? Kapan aku bisa seperti beliau? Ngono. Panjenengan mirsani kiai-kiai, ya Allah, kiai-kiai itu ahli qiyamul lail, tiap malam tahajud witir. Kapan aku bisa mencontoh? Padahal aku kalau malam ya bangun, tapi nggak sholat, nggak tahajud, nggak witir, nggak qiyamul lail. Bangunku cuma the pipis of cur. Beliau-beliau kiai-kiai istiqomah sholat maktubah berjamaah, bahkan jadi imamnya coba rutin 5 waktu. Nah aku ini rumahku deket dari masjid, tapi kok jarang banget berjamaah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini wongnya toko. Aku ngerti, wongnya pakai kerudung warna kuning. Apalagi di majelis ini dibacakan sholawat, dibacakan zikir, lantunan nada sholawat menggema naik ke angkasa, membumbung tinggi, melintasi bintang ke bintang yang tak terhitung, menembus cakrawala, mengetuk pintu arsy sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mendorong kita, hati kita untuk ikut naik sampai pada tataran di mana kita bisa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bisa seperti itu, semua jamaah yang hadir di majelis ini akan mendapatkan hadiah 2 hal. 1, rahmat, kasih sayang dan cinta Allah. 2, maghfirah, ampunane Gusti. 2 hal ini yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in
kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan agar kita bisa memperoleh rahmat cinta Allah, agar kita bisa memperoleh maghfirah ampunan Allah, mutlak modalnya adalah ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ittiba kepada Rasulullah itu bahasa Inggrisnya the ngintel, manut. Kebumen nggak ngerti manut, gandul, manut. Nah, ini kaidahnya begini, sopo wonge manut mesti katut. Sampeyan kok manut wong budal nyang pasar, sampeyan mesti katut tekan pasar. Sampeyan kok manut wong budal sholat jamaah nang masjid, sampeyan pasti katut tekan masjid. Walaupun awale orang niat arep sholat jamaah, kepeksa melu sholat jamaah. Sampeyan manut wong budal majelisan ngaji sholawatan ning kene iki, mesti sampeyan katut tekan kene. Walaupun awale ora arep niat sholawatan, ora arep niat ngaji, ning mergo manut tekan kene. Makanya ora wani manggon ngarep, ndongsong nang isor wae kae wong. Sampean kok manut Rasulullah itu mulia, pasti sampean akan dapat percikan cipratan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, dalam hal ittiba, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah, sesungguhnya kita sudah mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam, ketika menangis, merintih, menghibah, memohon rahmat Allah, memohon ampunan Allah atas satu kesalahan yang dilakukan Nabi Adam sehingga beliau terusir dari surga. Ayo kita pikir, Nabi Adam itu udah lama tinggal di surga, cuma gara-gara satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga. Padahal beliau udah lama tinggal di surga, kesalahannya cuma satu, dikeluarkan. Lah orang Kebumen belum pernah tahu pojokannya surga, kesalahannya nggak terhitung jumlahnya, kok malah pengen masuk ke sana. Halo, wes gak paham ya wes, anjane ngomongi wong gak pati cerdas ya kudu telaten. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana rintihan Nabi Adam memohon rahmat kasih sayang Allah, memohon maghfirah ampunan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri, yang salah aku, yang zalim aku banyak dosa, aku banyak kesalahan. Ya Allah, kalau aku tidak mendapatkan ampunanmu, kalau aku tidak mendapatkan kasih sayangmu, pasti aku akan menjadi orang yang rugi selamanya. Nanti modon terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, sama berharap ampunan Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang diharap adalah rahmat dan maghfirah, mengakui kezaliman. Sebagaimana ketika Nabi Yunus alaihi salam, waktu beliau dicaplok itu apa ya? Diuntal. Ikan hut, ikan raksasa itu 40 hari 40 malam berada di dalam perut ikan. Apa yang dibaca oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sampai pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Beliau bahkan bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min 70 marrah wa fi riwayatin min 100 marrah. Kuwi kok manggut-manggut iki ngerti artine kok. Ora ngerti kok ngene-ngene. Bingung ke wong. Demi Allah, aku setiap hari beristighfar memohon ampun kepada Allah tidak pernah kurang dari 70 kali. Riwayat lain, tiap hari Rasulullah beristighfar memohon ampun kepada Allah tidak pernah kurang dari 100 kali. Padahal Rasulullah nggak pernah salah, sedikit pun nggak pernah keliru. Istighfarnya sebanyak itu. Lah kita yang tiap hari melakukan kesalahan tak terhitung, istighfar males banget. Habis sholat aja istighfar cuma 3 kali, itu pun sambil molek dan angop. Astagfirullah. Karenanya kita dikasih cara oleh Allah untuk menghapus semua dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Gini ya, Allah itu punya rencana. Ini aku baru dapat bocoran. Allah itu punya rencana masyarakat Kebumen semuanya akan dimasukkan ke surga, termasuk bupatinya. Nah, ya termasuk bu camatnya, bu sekcamnya, semua. Syarat menjadi penghuni surga itu harus bersih dari dosa. Kalau masih ada dosa, gak bisa masuk surga. Makanya kita sama Allah dikasih cara untuk menghapus semua dosa. Apa saja? Di antaranya haji, ibadah haji yang mabrur itu bukan hanya dijamin surga, dibebaskan dari neraka, tapi dihapus semua dosa-dosanya. Kharajat min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Keluar dari dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nek hajine mabrur. Ya syarat-syaratnya ya bisa ditanyakan ke kiai-kiai di bab haji ini. Kalau saya ungkap di sini ya tidak cukup waktunya. Yang paling pokok adalah biayanya harus halal, bersih. Tidak boleh pakai duit yang subhat aja, tidak boleh, apalagi haram. Maaf, man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Ada orang pergi haji, menunaikan ibadah haji, tapi yang dipakai duitnya haram, duit hasil korupsi, duit hasil ngapusi, duit hasil judi, duit hasil renten. Itu ketika di sana dia baca talbiyah, meskipun fasih dikhusuk-khusukin, labbaik Allahumma labbaik, nangis-nangis mewek-mewek, labbaik Allahumma labbaik, dijawab sama Allah, gak labbaik-labbaikan. Labbaik apa? Utangmu yang tonggomu orang nyaur, enak-enakan budal haji, radoyan, ditolak sama Allah. Maka saya pernah cerita, ada seorang pejabat, pokoknya pejabat ini buat tadi apa, pokoknya ini menengok. Ini ada pejabat, tapi jabatannya berapa? Dia pergi haji tapi pakai duit hasil korupsi. Rombongan pula sekeluarga. Awalnya lancar bro, tapi akhirnya ada kendala pas lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan simbol melempar setan. Aneh, batu yang dipakai melempar jumroh itu Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik, diambil, lempar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, cetok balik, beberapa kali seperti itu. Penasaran orangnya, akhirnya batu itu diambil, dilihat, diteliti, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar.
Lah wong padha setane kok antem-anteman. Iki nek hajine pakai duit hasil korupsi. Tapi kalau Kebumen insya Allah aman. Aman. Hati-hati Pak Bupati. Sekarang tuh banyak bupati yang udah dicokok sama KPK. Terakhir kemarin Boyolali. Jangan-jangan habis ini Kebumen. Malu-maluin kiai-kiai yang dukung jenengan. Makanya jenengan harus hati-hati. Saiki wayahe. Wayahe. Wes menengo. Menggari wis dadi budaya. Pejabat kok gak korupsi kok saru ngono. Mulane insyaallah bupatimu ini termasuk bupati langka. Doakan mudah-mudahan diberi kekuatan, kehebatan sama Allah, mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting itu mampu mempertanggungjawabkan amanah baik di hadapan Allah maupun di hadapan rakyat. Masih ingat janji-janji kampanyenya dulu? Jangan pernah dilupakan, kalau perlu dicatat seperti surat wasiat. Janji kampanye saya 1, 2, 3, 4, mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum. Karena itu bukan hanya dituntut rakyat saja, nanti dituntut Allah. Berat jadi bupati, makanya aku mau. Mergo ra ono sing milih. Nah kalau saya ya bukan wilayah, punya wilayah sendiri-sendiri kok. Terus apalagi cara untuk menghapus dosa? Sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu, itu menghapus semua dosa-dosamu. Amin. Rumane. Makanya jangan sampai ditinggalkan 5 kali sehari, jangan kamu rubah 5 hari sekali. Potonganmu sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Jangan sampai ditinggalkan. Gini ya, tadi sampean kan sholat isya. Nah, sholat isya yang sampean kerjakan itu menghapus dosa antara maghrib sampai isya. Dosa-dosamu antara maghrib sampai isya hapus bersih dengan kamu mengerjakan sholat isya. Nah sekarang kan dosa lagi. Besok pagi sholat subuh itu menghapus dosa antara isya sampai subuh. Habis subuh dosa lagi. Terus sholat zuhur itu menghapus dosa antara subuh sampai zuhur. Habis zuhur dosa lagi. Kemudian mengerjakan sholat asar. Nah, sholat asar itu menghapus dosa antara zuhur sampai asar. Habis asar dosa meneh. Potonganmu tukang dosa. Terus mengerjakan sholat maghrib itu menghapus dosa-dosa antara asar sampai maghrib. Habis maghrib dosa lagi. Nah, terus jenengan mengerjakan sholat isya itu menghapus dosa-dosa antara maghrib sampai isya. Kalau sehari 5 kali dikerjakan sholat itu, maka bersih semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Maka Rasulullah menggambarkan masalus sholawatil khamsi kamasalin nahrin jarin narqatin ala babi ahadikum yang tasilu kulla yawmin 5 marrat. Gak ngerti ya wis. Perumpamaan sholat 5 waktu yang dikerjakan oleh umatku itu seperti ada orang punya rumah, di depan pintu rumahnya itu ada sungai besar, airnya jernih, bersih, mengalir deras, dan yang punya rumah mandi 5 kali dalam sehari. Kira-kira kotoran tubuhnya bersih apa bersih? Regete awak resik apa resik? Resik, orang usah kosokan, pokoknya jebablah ngene tok. Resik regete awak. Wong banyune bening, bersih, mengalirnya deras. Maka jangan sampai tidak sholat. Eling-eling, nggih? Nggih? Dan di sholat itu ada
zikir, doa, mohon maghfirah, mohon ampunan Allah dibaca waktu duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Coba Rabbighfirli. Ketika membaca itu yang khusyuk, yang khudu, yang mantap, penuh keyakinan memohon kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku, ya Allah Gusti nyuwun ngapura, kula niki kathah dosa Gusti, nyuwun ngapura. Sing temenan. Pas Rabbighfirli niku eling karo eling-eling dosane Bu. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura, ana tanggaku sugih slametan berkate gepeng tak loke. Rabbighfirli. Ana wong lanang wadon sak bojone boncengan sepeda motor. Sing lanang cilik sing wetok luwihmu gedhe bunter gak ono geret-geretan. Ya tak elokke. Rabbighfirli. Lambe kula niki wis lecek Gusti. Rabbighfirli. Pokoke karo eling-eling dosane sing mantep Rabbil warhamni. Ampun. Berikan rahmatmu kepadaku ya Allah. Mugi panjenengan welasi kula Gusti. Kula nyuwun rahmat panjenengan, kula nyuwun kawelasan panjenengan, kula nyuwun cinta panjenengan. Kalau udah dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, donga sak donga mesti diijabahi. Mergo Allah seneng. Ibadah walaupun sedikit dianggap berharga sama Allah karena Allah senang. Ibadah walaupun kurang mutu, kurang kualitas diterima sama Allah karena Allah welas, Allah senang. Ini penting. Soalnya kan potonganmu, ya potonganku barang. Ini nek ibadah kan orang mutu ora kualitas loh. Salat 99,9% ngelamun, gini apa nggih? Oleh ngelafatin niat yang medeni wong usut di fardhu takbiratul ihram yang ngangkat tangan itu yang pasang jurus silat Allahu Akbar. Tapi begitu kabiro alhamdulillah kabiro tidak karu-karuan. Walau seperti itu, kalau kita disayang Allah, kalau kita dicintai Allah, ibadah kita diterima. Kenapa? Karena Allah sayang. Paham? Paham? Makanya sing tenanan. Wajburni. Mugi panjenengan tambal kekurangan kula. Lengkapi kekurangan kula Gusti. Wajburni niku kekurangane dicukupi. Utange dilunasi. Kreditane dibayari. Niku wajburni. Penting kanggo sing duwe kreditan urung lunas. Sampeyan pas wayang wajburni niku sing mantep karo merem-merem wajburni. Kreditan sepeda motor mestine 4 tahun baru lunas. Barokah wajburni. 2 wulan beres. Terus soalnya sepeda motormu hilang. Wajburni niki kekurangan-kekurangannya dicukupi Gusti Allah. Terus warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Ono biar diangkat derajatnya muncul dunia akhirat. Warfa'ni warzuqni, berikan rizki kepadaku ya Allah. Wahdini, berikan hidayah kepadaku, petunjuk kebenaran. Wa'afini, berikan kepadaku afiah, seger kewarasan. Jamaah sekalian, afiah itu sehat dohir batin, lahiran wa batinan, itu afiah. Sehat itu penting banget. Ya Allah,
Duitnya oke nek ora sehat, percuma. Coba loh. Duitnya miliaran ning bank, tapi wonge manggone ning ruang ICU. Pipis ngengek diselang. Ambekan nafas saya pakai bantuan oksigen. Lha wonge mek meneng gari. Apa artinya duit banyak? Mulane sehat itu penting, nggih. Mas, Bapak, sampean misalnya punya istri cantik, menarik, ayu, kemerusu, kepo, semuanya, aduhai, imut, yahud, bahenol, menol, saya mau kebelen, kemontok, kementek, malah kinyis, mengis, mentong, ngoblong, bahenol, denol, kebelen. Tapi bojomu gering-geringan. Gua apa? Dikeloni nang kumat mengine. Ngik. Turun jopo wae aku. Ngopo to Mas arep nyandi? Turun jopo. Ngeloni dirimu padha karo ngeloni traktor. Ora padha to, Bu. Taman umpamane di bojo ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite tekan untu-untune. Tapi loro-loronen ayo. Diobat kabeh nang ora obah babar pisan. Meneng wae. Dioncat kanceke yo merem ora melek blas. Iki urip apa mati. Masa diobat tapi kok ora enek sing ngungkil-ungkil blas. Gawe apa? Mulane wa'afini, nyuwun afiyah, seger kewarasan, sehat dohir batin. Wa'fu anni, diampuni semua dosa-dosanya, tak tersisa, tak berbekas. Itu wa'fu anni, dosa terampuni, tak tersisa, tak berbekas. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus persoalannya sekarang gini. Kita ingin mendapatkan cintanya Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah. Nggak mungkin bisa kita raih tanpa melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan ya. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kalau ingin mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, wajib melalui Rasulullah. Tanpa melalui Rasulullah, gak mungkin kita bisa sampai kepada Allah. Ya Rasulullah, ya sanadi. Coba itu. Anta babullahi bi wa bi dunyaya wa akhirati. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya sanadi. Wahai Rasulullah, wahai sandaran hidupku. Anta babullah, anta babullah, engkau adalah pintu untuk menuju Allah. Engkau adalah pedoman pegangan sandaran hidupku. Fabi dunyaya wa akhirati, urusan duniaku, urusan akhiratku. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Wahai Rasulullah, genggam erat tanganku, jangan lepaskan ya Rasulullah. Makanya kadang zaman ada sholawatan ngene-ngene ngono kae. Kowe aja niat joget-joget, gak ilo. Gak duwe tata krama, gak duwe adab. Kowe aku dadi malaikate tak jongkrokno. Kalau ishari itu ada tariannya rodat, itu nggak ngawur, nggak sembarangan. Itu tariannya membentuk huruf, kalau dibaca bunyinya Muhammad. Jadi pertama itu mesti tangannya gini, membentuk huruf mem, sret, bunder, mem, terus ha, sret, sret, terus kemudian mem ini, mem lagi, terakhir dal, nggak ngawur. Lah bocah-bocah kan aku dari malaikatnya tak jomblo. Kita menyanjung Rasulullah, kita memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Lah kok ngono modelmu? Seneng-seneng ana aturane.
Anek tari Zafin, wih bener aturannya gak ngawur, super muter gitu, tiruan nang geblak. Wih ana sanate. Mulai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lan iki biasa tanganmu gerak saking nikmate. Padha karo sampean dzikir, la illallah, la illallah. Saking nikmate, padha karo bar ngombe umpama aku dikei jahe apa dikei apa nek tak praktekno, tapi gak ono. Misale lho iki misale. minum jahe apa minum kopi bismillahirrahmanirrahim saking nikmate Masya Allah lah waduh saking nikmate lah ilah rumakne saking nikmate la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wajar kan woi demikian pula ketika misalnya kita menggerakkan tangan aja misalnya ya Allah rati rungokno ya Rasulullah ya Nabi misalnya anta babullahi mu'tamadi fa bidunyanya wa akhirati misalnya ya Rasulullah khulbi yadi ini kita bayangkan kalau dirimu itu megap-megap di neraka ya kan rodok pantes terus tanganmu ketawe-ketawe minta disaut Rasulullah ya Rasulullah pegang tanganku ya Rasulullah saya ini megap-megap di neraka aku butuh syafaatmu aku butuh pertolonganmu wahai Rasulullah genggam tanganku jangan lepaskan nanti aku akan kejelongok dan kecemplung di neraka ini bayanganmu ngono orang gak sekedar ini yakin itu tak jongkrok oleh anak semua halo paham wes lah terus wes ngene saiki wong iki paling seksi intak-intik wong iki. Bet mangintak-intik wong kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang gini loh. Kalau kita pengen sampai kepada Allah harus melalui Rasulullah. Padahal kita nggak pernah menjumpai Rasulullah. Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Jauh. Jangankan filiyatullah, jangankan dalam keadaan terjaga, mimpi pun nggak pernah. Gue ya tahu mimpi, tapi ketemu genderuwo. Mergo setelannya ambek genderuwo. Ambek aku gak. Loh, delok wong elek intak-intik nek. Seksi intak-intik kok. Halo. Kita nggak pernah ketemu Rasulullah, nggak tahu petuk Kanjeng Nabi. Jangankan lihat dok, lewat mimpi pun enggak. Terus gimana? Ada penerusnya. Siapa? Dzurriyyah Rasulullah. Para sahabat, para habaib, keturunannya Rasulullah. Di tubuh mereka mengalir darah Rasulullah yang suci. Dan mereka juga merupakan keamanan bagi penduduk bumi. Allah menjaga kelestarian jagat raya semesta ini dengan dzurriyyahnya Rasulullah. Kalau dzurriyyahnya Rasulullah sudah nggak ada, kiamat, hancur alam semesta ini. Maka saya kalau ditanya kapan kiamat itu terjadi, kalau dzurriyyahnya Rasulullah sudah tidak lagi ada. Artinya tidak ada
mungkin masih ada orangnya, tapi tidak dihormat, tidak ditakzimi. Hati-hati. Terus ada lagi penerusnya, siapa? Pewarisnya al-ulama warasatul anbiya. Nggak pernah dan nggak bisa ketemu Rasulullah langsung, lewat pewarisnya para ulama, para kiai, beliau-beliau ya yang kiai beneran. Terus nggak usah sebut nama, inisial aja nggak boleh kok. Maksudnya sing kiai tenan, kayak beliau-beliau ini, sing tak maksud kiai tenan. Lah nek sing ngoceh iki dudu kiai iki, terpaksa. Wis kadung soalnya. Nah, melalui beliau-beliau ini. Ini loh bro, ibaratnya ini loh bro. Saya sering gambarkan, misalnya dirimu kepingin merasakan wewangian dan keharuman dari kembang mawar, kembang melati, kembang